Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sinta Wahyuni. Aku dari Purwokerto, Jawa Tengah. Aku ingin berbagi cerita kenapa saya jadi TKW. Aku itu dulu adalah guru swasta di salah satu SMA negeri swasta. Terus di salah satu Pokjar sempat juga mengajar di sekolah tinggi juga, jadi dosen. Tapi S2 aku nggak selesai. Ceritanya panjang. Nah, aku menikah dengan mantan suami aku karena sekarang sudah berpisah. Menikah, terus kita membangun bisnis. Aku keluar jadi guru, tapi masih ngajar di Pokjar, itu seminggu sekali. Aku berbisnis, membuka UMKM buat pabrik cireng, bukan pabrik sih, UMKM cireng. Berjalan cukup pesat, bagus, berkembang, sampai punya karyawan 15, punya gerai 4 waktu itu. Namun semua itu hancur saat suami itu ternyata beliau suka judi online. Ketika beliau suka judi online, itu mobil, kios, itu semua dagangannya, uangnya dihabiskan. Terus uang buat pabrik juga dihabiskan, sampai pada titik rumah yang aku tempatin itu, tadinya aku berhutang pakai rumah itu buat mobil lunas, terus aku berhutang lagi buat mau bayar warisan. Ternyata pas uangnya itu aku pegang, diambil sama mantan suamiku, dihabiskan untuk berjudi. Totalnya itu sekitar 250 juta. Sedih nggak? Sedih banget, ngedrop banget. Cicilan 6 juta, gak ada uang sama sekali. Usaha semua uangnya dihabisin, udah gak ada uang, gak ada sisa. Aku masih memaafkan beliau, terus dengan catatan dia berubah hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan dihabiskan semua uang lagi, sampai tabungan yang buat THR karyawan, THR orang yang belanja tuh dihabiskan. Terus akhirnya aku memutuskan berpisah. Setelah berpisah aku masih bekerja. Waktu itu ada di Pokjar masih. Waktu itu ada pemilu. Aku ikut di pengawas desa. Di pengawas desa itu aku benar-benar membutuhkan gaji buat, kayak gajinya kan paling 1 juta berapa gitu kan. Cicilannya 6 juta, jadi aku harus putar otak. Cari uang sana, uang sini, dagang apa, lembur, kerja yang harusnya jam 1, jam 2 pulang, aku kerja sampai jam 12 malam, lembur, bikin laporan, bantuin teman, bantuin itu. Apapun yang jadi duit itu aku lakuin. Pada saat pemilu selesai, aku rasa itu di titik capek aku. Oh iya, ada lagi, aku juga di BUMDes ya. Aku kerja di BUMDes sebagai tambahan, tapi di BUMDes itu aku nggak dapet, masih berkembang, jadi aku nggak dapat gaji. Paling aku dapat kayak uang-uang yang misalnya ada orang wajib, nah administrasinya itu aku dapat dari situ, lumayan buat makan. Sampai di titik aku itu capek, kok bisa ya aku kerja sebulan buat angsur aja, anakku makan apa, ibuku gimana, orang tua gimana. Orang tua kan udah tua, udah nggak kerja. Jadi aku tuh sampai di titik itu, aku akhirnya bilang sama orang tua nahan sampai aku bilang aku nggak kuat kalau di sini terus. Aku harus pergi ke Taiwan atau ke Jepang. Waktu itu aku pengen ke Jepang sebenarnya, cuma di Jepang itu kan harus ada biayanya. Aku nggak ada uang sama sekali buat biaya itu. Akhirnya aku ke Taiwan. Setelah di Taiwan, aku kan memang kerjanya jaga lansia. Itu aku kaget. Aku yang gak punya basic jadi perawat lansia. Belajar, tapi aku gak pernah kerja begini. Aku kaget. Aku gak betah sebulan pertama. Nangis, pengen pulang. Terus aku pertama dapat pasien tuh demensia. Stres lah aku. Ngamuk-ngamuk, aku nggak ngerti ini ganti popoknya gimana. Setiap mau diganti popok dia nendang, mukul, ngamuk. Ya mukulnya lansia sih nggak seberapa, cuma takutnya itu, aku takut. Terus tidur bareng orang yang demensia kan bolak-balik ngigo ya, itu aku bener-bener kayak, ya Allah tolong aku, mudahkan aku ya Allah, aku ingin melunasi semua hutang.
hutang, ingin hidup normal lagi. Karena aku dulu nggak suka hutang hanya karena suami ingin beli ini beli itu, jadi dia tuh hutang pakai semua aset-asetku. Ya gimana ya, namanya juga suami itu kan, mau nggak ditolong ya suami sendiri. Itu sedih banget, tapi ya sudahlah. Sekarang aku menjadi TKW, dihujat sana sini, kamu sarjana kok jadi pembantu. Posisinya tuh bukan kita sarjana, kita apa, bukan. Aku tuh sekarang gimana caranya pergi bekerja yang nggak modal. Kalau jadi TKW kan nggak modal, ibaratnya kita dibiayain. Tapi kalau ke Jepang apa, kita terus bayar dulu. Aku cari aman dulu, aku cari gimana caranya aku dapat uang yang lebih besar, gaji yang lebih layak, tetapi tidak memerlukan biaya besar, walaupun di Taiwan itu dipotong ya. Nah, sampai aku di Taiwan, aku ada potongan 5 bulan. Dan setiap bulannya aku sisa 3 juta. Stres nggak? Stres dong. Aku kan cicilan 6 juta, ya kan? Kalau sekarang sudah diperpanjang jadi cicilan 5 juta. Gaji 3 juta. Selama 5 bulan aku tuh nggak ngasih uang ke anak dan ke keluarga. Sedihnya kayak apa? Sedih banget. Anakku nggak tahu makan apa. Terus jajan apa, aku nggak tahu. Sesedih itu aku, nggak ada yang nolongin. Mantan suami ngasih duit nggak, boro-boro. Dia ingat anak juga nggak. Aku udah mohon-mohon buat dijemput, dijenguk, ditemenin tidur, sama sekali dia itu nggak ada etikat baik sama sekali. Menyedihkan nggak? Menyedihkan. Tapi aku nggak maksudnya nggak nyesel berlaku baik sama orang, karena aku dulu terlalu baik sama suami dan terlalu percaya. Cuma aku nyeselnya itu adalah menyadari bahwa orang yang aku perlakukan baik itu tidak baik. Harusnya aku dari awal setelah tahu dia tidak baik ya, harusnya aku stop. Nah, sekarang aku jadi TKW. Aku sekarang happy di sini. Aku yang tadinya nggak betah jadi betah. Karena apa? Karena aku sekarang di sini ada visi misi. Aku harus bisa belajar bahasa lebih bagus, bahasa Tai, bahasa Mandarin. Itu aku belajar setiap hari. Aku membaca. Aku masih belum bisa. Setelah belajar itu aku harus bisa membaca. Aku harus bisa membaca, menulis tulisan sini. Kalau aku belum bisa membaca dan menulis, aku nggak akan balik ke Indonesia sebelum aku itu bisa. Seenggaknya aku bisa baca sedikit-sedikit. Jangan terlalu buta. Itu bodoh banget. Aku nggak mau menyanyiakan kesempatan aku dengan kebodohan. Aku nggak mau belajar. Aku harus belajar di sini. Itu sebabnya aku sekarang jadi semangat. Tadinya aku nggak ada semangat sama sekali di sini. Sedih, keinget anak, keinget hutang menumpuk, hutang yang mana kita nggak pakai ya. Tapi ya kita harus ikhlas jalaninya, harus semangat, punya tujuan, punya visi. Kalau kita punya tujuan dan visi misi itu, kita bakalan semangat kerja. Jadi itu saja sih berbagi kisahnya. Jadi apa ya? Ya aku sih senang-senang aja sekarang. Jadi kayak belajar masak masakan sini, mengerti kebiasaan orang sini yang berbeda jauh dari Indonesia. Di sini tuh etos kerjanya tinggi, tapi pekerjaan mereka itu tidak seberat orang Indonesia. Kalau di sini itu bekerja itu kayak seminggu itu ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu 3 kali. Berangkatnya tuh siang, ada yang pagi sekalian, ada yang malam sekalian. Tapi mereka berduit nggak? Berduit. Karena terus kenapa mereka itu banyak TKW tapi masih merajai dunia masih merajai dunia sendiri, masih merajai wilayah sendiri? Karena mereka memberlakukan pekerja asing itu gajinya standarnya itu jangan melebihi pekerja orang asli sini. Jadi kayak gimana ya? Mungkin ada yang lebih dari orang sini tapi dengan beda jabatan. Tapi kayak mereka tuh taktiknya bagus, kepintarannya sangat bagus, manajemennya bagus, rumah apartemen kecil-kecil tapi bisa muat orang banyak, barang rapi walaupun penuh tapi barangnya rapi. Kita harus mencontoh. Indonesia kan semuanya gede-gede, luas-luas, pasti bisa lebih rapi lagi. Kedepannya kita akan menjadi negara maju, orang-orangnya juga pasti lebih modern lagi.
lebih keren lagi. Pokoknya kita harus semangat sebagai bangsa Indonesia. Aku tetap bangga dengan bangsa Indonesia. Aku akan balik ke Indonesia dengan versi yang lebih bagus, lebih baik, lebih taat beribadah pastinya. Di sini juga aku bisa sholat, walaupun aku nggak bisa berhijab, tapi aku bisa sholat. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku nggak mau jadi budak di negeri sendiri. Aku bakalan berusaha untuk berbisnis, membuka kembali pekerjaan-pekerjaan yang dulu sempat pupus. Aku bakalan berusaha. Di sini aku cuma manasin sayur tadi siang ya. Ini posisinya aku di sore hari, jadi siang itu makananku masih banyak banget. Terus tapi aku bikin bubur buat nenek karena aku jaga lansia. Bikin bubur buat nenek. Senang banget aku. Ya ampun, ternyata aku bisa bekerja di sini tuh bukan hanya impian pergi ke luar negeri walaupun menjadi pembantu atau perawat lansia, tapi aku bangga aku bisa ke luar negeri. Semoga kalian bisa ke luar negeri dengan posisi pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih baik gitu. Atau sama dengan aku tapi kalian bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bagus, lebih baik. Amin, berkah selalu kalian ya. Jadi untuk sekarang saya mengubur cita-citaku dulu untuk jadi guru, untuk kuliah lagi. Aku sekarang lebih belajar bahasa dulu, belajar baca tulis dulu. Aku nggak patah semangat, aku tetap semangat, aku seneng, aku bahagia. Walaupun aku sekarang single parent, tapi aku belum resmi, aku belum punya uang untuk proses menjadi janda resmi. Tapi nggak apa-apa, aku bakalan proses tahun depan dengan uang aku sendiri, menggunakan pengacara. Aku nggak mau melibatkan dia lagi. Oke, kita semangat, kita bisa, kita hebat walaupun kita sendirian. Bye bye.
Jadi aku lagi masak bubur. Ini nasi, ayam, wortel, terus lobak, sama teri nasi itu kan udah asin, udah gurih, jadi nggak perlu dikasih nasi sama nggak perlu dikasih garam gitu. Oke, ini tinggal direbus sampai lumat, jadi deh.